Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam kasih kerahiman Allah. Berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, sesi kedua dengan topik De Verbum, Sabda Allah. Dalam sesi kedua ini, Bapak Kardinal Suharyo memberikan kepada kita pemahaman, penyadaran bahwa wahyu ilahi itu lebih dari sekedar ajaran. Wahyu ilahi adalah Allah yang hadir sebagai sahabat yang mengasihi Anda masing-masing. Mari kita mendengarkan, kita merenungkan, dan kita berdoa. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, dalam perjumpaan yang lalu kita berbicara mengenai wahyu ilahi. Wahyu bukan ajaran yang diturunkan. Pertama-tama wahyu adalah Allah yang menyapa manusia sebagai sahabat. Maka pertanyaan yang muncul adalah, Allah yang menyapa manusia sebagai sahabat, itu Allah yang seperti apa? Itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini. Kita semua tahu bahwa gambaran kita, faham kita tentang Allah, dan lebih-lebih pengalaman kita akan Allah, itu akan sangat menentukan cara berpikir kita. Akan sangat menentukan perilaku kita, pilihan-pilihan kita. Mungkin satu kisah ini dapat membantu, sudah sering saya ceritakan karena mudah dipahami, untuk menunjukkan bahwa faham tentang Allah itu pengaruhnya sangat besar di dalam perilaku dan pilihan-pilihan kita. Seorang anak berkata kepada ibunya, "Ibu minta permen." Tetapi ibunya tidak memberi permen kepada dia. Maka diam-diam dia mengambil permen yang disimpan oleh ibunya. Yakin bahwa ibunya tidak melihat. Ternyata ibunya melihat dia mengambil permen yang ia simpan. Lalu ibu itu memanggil anak ini dan berkata, "Dek, kamu tahu apa tidak, ketika kamu mengambil permen tanpa izin ibu, Allah melihat kamu. Allah melihat kamu." Si anak kecil itu dengan tulus mengatakan begini, menjawab, "Tahu ibu, saya tahu Allah melihat saya." Ibu itu bertanya lagi, "Lalu apa yang dikatakan Allah kepadamu?" "Oh, Allah mengatakan kepada saya, Ia menyuruh saya mengambil 2," katanya. Lihat dalam sepotong kisah yang fiktif ini tentu saja, ada 2 gambaran yang berbeda tentang Allah. Gambaran yang dimiliki atau tampak di dalam kisah itu yang dimiliki oleh ibu, Allah itu mengawasi, terus mengawasi. Kalau yang diawasi bersalah, nanti dihukum. Gambarannya seperti itu. Tetapi, si anak kecil itu punya gambaran Allah yang sangat-sangat berbeda. Bagi dia, Allah itu maha baik, maha murah. Mau mengambil 1, disuruhnya ambil 2. 2 gambaran yang sangat berbeda dan pengaruhnya juga sangat berbeda di dalam kehidupan. Nah, sejauh kita amati pengalaman akan Allah seperti ini,
juga sangat ditentukan oleh pengalaman-pengalaman sehari-hari. Pengaruhnya ada. Misalnya, kalau pernah menghadiri pemberangkatan jenazah, ada sambutan, dan tidak jarang saya dengar sekurang-kurangnya yang memberi sambutan itu mengakhiri sambutannya dengan kalimat ini. Semoga almarhum menerima ganjaran dari Allah setimpal dengan amal baiknya. Coba dibalik atau di belakang kalimat, semoga almarhum menerima ganjaran setimpal dengan amal baiknya. Itu ada gambaran mengenai Allah yang seperti apa. Yang jelas setimpal, ganjaran setimpal dengan amal baik. Jadi ini Allah kurang lebih sebagai pedagang. Bayar berapa dapat apa. Tentu bagi saya pribadi itu bukan sambutan, bukan kalimat yang Katolik. Karena kalau kalimatnya Katolik, gambaran Allahnya nggak seperti itu. Semoga almarhum menerima ganjaran sesuai dengan kerahiman Allah yang tanpa batas. Lain, sangat berbeda. Itu pengaruh masyarakat itu bisa masuk di dalam diri kita, sehingga faham kita karena sering mendengar kalimat seperti itu, oh tanpa sadar ternyata Allah itu seperti itu. Pengalaman lain yang menarik, ini banyak ceritanya supaya jelas bahwa ini penting. Dalam salah satu kunjungan ke paroki, pastor mengatakan kepada saya, Bapak Uskup, di sini ada beberapa orang muda yang tidak mau berdoa Bapa kami. Aneh sekali. Karena doa Bapa kami itu kan doa yang sangat biasa. Kalau kita bingung mau berdoa apa, ya Bapa kami itu kan. Ketika ditelusuri, ternyata anak itu berkata begini, ketika ditanya mengapa tidak mau berdoa Bapa kami. Dia menjawabnya begini, Romo, setiap kali saya mulai dengan Bapa kami, yang saya ingat itu bapak saya. Jadi rupa-rupanya anak muda ini pernah menerima pengalaman yang tidak baik dari bapaknya. Sehingga ketika dia berdoa, Bapa kami, bukan Allah Bapa yang maha baik dan maha rahim itu yang ia sapa, tapi yang dia ingat adalah perlakuan yang tidak baik dari bapaknya terhadap dia. Jadi realitas Allah ini rasa-rasanya memang sangat kompleks. Nah, oleh karena itu saya merasa perlu untuk mengajak saudara-saudari sekalian melihat apa yang diajarkan oleh ajaran resmi gereja tentang Allah ini. Supaya gambaran-gambaran yang keliru, yang seringkali tidak kita sadari masuk di dalam diri kita, itu pelan-pelan bisa diganti dengan ajaran resmi dari gereja Katolik yang pasti akan membuat kita tidak berpikiran atau bertingkah laku yang bahkan berlawanan dengan Allah, tetapi sungguh-sungguh menghayati, memahami Allah sebagaimana diajarkan oleh kitab suci. Oleh karena itu, saya ingin membacakan sekali lagi artikel Dei Verbum nomor 2. Yang kemarin dalam pertemuan yang lalu sudah kita baca. Dikatakan begini, dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya, memaklumkan rahasia kehendaknya. Nah, berkat rahasia itu, manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus Sabda menjadi daging dalam Roh Kudus,
dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Ini seringkali tidak diperhatikan, dan ikut serta di dalam kodrat ilahi. Artinya apa? Artinya dengan membaca kitab suci, kita mengenal Allah itu siapa. Dan ketika kita mengenal Allah itu siapa, pelan-pelan pengenalan dan pengalaman akan Allah itu membuat kita pelan-pelan ikut serta dalam kodrat ilahi. Ini menurut saya kalau dirasa-rasakan adalah suatu anugerah keselamatan yang bukan main hebatnya. Kita sebagai manusia itu tidak bertumbuh sekedar di dalam proses humanisasi, menjadi semakin manusiawi. Ada manusia atau banyak manusia yang sama sekali tidak manusiawi. Tetapi tidak berhenti di situ. Keselamatan, ajaran gereja tentang keselamatan mengajarkan, selain kita menjadi manusia yang semakin dewasa, utuh, matang, kita menjadi manusia yang semakin ambil bagian di dalam kodrat ilahi, proses divinisasi. Mengenai ini pasti ada kesempatan baik lain yang bisa digunakan. Nah, berkaitan dengan kitab suci, apa yang dikatakan? Saya baca De Verbum artikel 13. Jadi, dalam kitab suci, nampaklah turunnya kebijaksanaan yang mentakjubkan, supaya kita mengenal kebaikan Allah yang tak terperikan, dan betapa ia melunakkan bahasanya, dengan memperhatikan serta mengindahkan kodrat kita. Sebab sabda Allah yang diungkapkan dengan bahasa manusia telah menyerupai pembicaraan manusiawi, seperti dulu sabda Bapa yang kekal dengan mengenakan daging kelemahan manusiawi telah menjadi serupa dengan manusia. Yang mau dikatakan sederhana, kalau kita mau mengenal Allah yang benar, jalan yang utama adalah kitab suci. Karena dalam kitab suci itu Allah turun. Seperti dulu, Yesus Kristus lahir menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, dengan bahasa manusia. Allah itu turun berbicara kepada kita dengan bahasa manusia. Karena kalau dengan bahasa yang lain kita tidak ngerti. Jadi melalui kitab suci kita dapat mengenal Allah, siapa Dia. Nah, untuk itu saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat beberapa teks kitab suci untuk mencoba mengenal siapakah Allah itu. Ada dua langkah yang ingin saya tawarkan. Yang pertama adalah lewat perjanjian lama, dan yang kedua nanti lewat perjanjian baru. Yang pertama, lewat perjanjian lama. Siapa Allah itu? Nanti kesimpulannya Allah adalah kasih. Allah adalah kasih yang kasih setianya tanpa batas. Itu kesimpulannya. Kita menggunakan kitab Kejadian bab 1 sampai 11. Tidak dibaca semua tentu saja. Saya tunjukkan saja beberapa ayat kuncinya untuk sekali lagi memahami sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu kasih setianya tanpa batas. Teks yang pertama, kita semua tahu kisah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kisah itu kita hafal sejak kecil.
Pertanyaannya adalah, apakah Allah membiarkan manusia yang jatuh ke dalam dosa itu terus berkubang di dalam dosa? Jawabannya pasti tidak. Jawaban itu disimpulkan dari mana? Nah, saya kutip kitab Kejadian bab 3 ayat 15 yang di dalam buku-buku iman disebut Injil pertama, Proto-Evangelium. Belum ada Injil kitab suci, tetapi ini kabar gembira pertama. Bunyinya begini, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pernah melihat patung Bunda Maria yang menginjak ular? Itulah visualisasi dari ayat ini. Mengenai keturunan, jelas yang dimaksud dengan keturunan dalam garis pemahaman kita itu siapa? Keturunan itu adalah Yesus. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, akan mengalahkan setan. Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Nah, itulah tumit Bunda Maria. Tapi diremukkan tidak apa-apa. Ora pasah bahasa Jawanya. Ini janji. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diangkat, diberi janji. Itu teks yang pertama. Teks yang kedua, sesudah menerima janji itu, ternyata kejahatan manusia itu tidak berkurang. Mengambil bentuk yang lain, dosa manusia mengambil bentuk yang lain, itu jelas di dalam kisah mengenai Kain dan Abel. Kita juga tahu kisahnya. Kain membunuh adiknya Abel karena iri. Sesudah peristiwa pembunuhan itu, Kainnya ketakutan. Itu tampak pada bab 4 ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ketakutan karena dosanya. Dan ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Kain ketakutan. Apakah Kain dibiarkan ketakutan? Tidak. Meskipun sudah berdosa, ketakutan, tapi diberi janji. Ayat 15, perlindungan. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ini masih hukum pembalasan perjanjian lama, jadi jangan dimengerti secara harafiah. Maksudnya, Kain akan dilindungi sungguh-sungguh. Apakah sesudah itu lalu selesai? Tidak. Karena sesudah itu kita semua tahu ada Kejadian bab 6. Judulnya saja kejahatan manusia. Jadi jahat diberi janji, jahat berdosa diberi janji. Ini jahat lagi. Dan dihukum. Hukumannya tidak main-main. Hukumannya adalah air bah. Itu Kejadian bab 7. Tetapi apakah air bah itu akan tidak surut? Ternyata sesudah air bah, Tuhan masih memberikan janji baru kepada umatnya. Bab 9 ayat 11. Maka
Ku adakan perjanjianku dengan kamu, dengan Nuh maksudnya, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Diberi janji lagi. Apakah sudah selesai? Belum. Kalau kita membaca bab 11, Menara Babel. Manusia congkak, seperti manusia pertama yang ingin menjadi sama dengan Allah, ini juga ingin sama, membuat tangga, ingin masuk ke dalam surga tempat Allah bersemayam. Apa yang terjadi? Diporak-porandakan, bukan main. Dicerai-beraikan manusia. Lalu tidak mengenal satu sama lain, bahasa mereka juga dikacau balaukan. Seandainya tidak ada Menara Babel ini, kita tidak usah belajar bahasa Inggris, bahasa lain-lain, bahasa kita satu sebelum kejahatan ini. Apa yang terjadi sesudah itu? Nah, inilah yang menjadi kunci dari seluruh Alkitab, dari depan sampai belakang. Di perjalanannya adalah manusia berdosa, Allah mengampuni. Manusia berdosa, Allah mengampuni. Terus begitu. Terakhir adalah Menara Babel. Nah, Menara Babel itu, kisah itu diikuti dengan panggilan Abraham. Nah, itu mulailah sejarah keselamatan yang dilaksanakan oleh Allah dengan panggilan Abraham sampai nanti kedatangan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit. Itu satu sejarah keselamatan yang panjang yang digelar sesudah panggilan Abraham ini sampai kitab Wahyu. Jadi kitab Kejadian bab 1 sampai bab 11 yang ceritanya seperti itu, ini adalah pendahuluan dari seluruh Alkitab, dari seluruh kitab suci. Yang mau diceritakan di dalam seluruh kitab suci adalah tadi, Allah yang kasih setianya tanpa batas. Setiap kali manusia berdosa, setiap kali diampuni. Itu intinya. Dan Allah yang seperti itu digelar di dalam kisah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sekarang akan kita lihat kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Untuk menunjukkan betapa Abraham ini tampil sebagai orang beriman dalam arti seperti sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Menyerahkan diri, menyatakan ketaatan iman. Saya baca hanya 3 ayat, jadi tidak panjang. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ada 3 mu di situ. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberikan engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. 1-2 pengamatan saja. Yang pertama, untuk pertama kalinya kita melihat relasi yang sangat akrab antara Abraham dengan Allah yang menyatakan diri. Hubungannya adalah aku dan engkau. Bagi kita ini adalah relasi yang sangat sederhana, sehari-hari, aku, engkau. Tetapi bagi masyarakat pada zaman itu, Allah itu nggak mungkin didekati dengan cara seperti ini,
Dan tidak mungkin merumuskan hubungan antara Allah dan manusia itu sebagaimana hubungan aku dan engkau. Allah itu terlalu jauh. Dan digambarkan secara garis besar seperti yang tadi saya katakan, sebagai Allah yang jauh dan menakutkan, yang selalu minta korban dari manusia. Maka jangan heran kalau pada zaman itu yang namanya korban-korban itu banyak bukan main, termasuk pengorbanan manusia. Sisa-sisanya masih sering kita lihat di dalam agama-agama asli bahkan pada zaman sekarang ini. Mengorbankan orang, maka kita kenal istilah tumbal. Dikorbankan supaya Allah tidak marah kepada manusia. Tetapi ini rumusannya sangat berbeda. Aku, engkau. Allah yang dekat. Sesuatu yang istimewa, berbeda dibandingkan dengan situasi pada zaman itu. Yang kedua, perubahan dari kata mu yang menjadi penting pada bagian pertama menjadi aku yang menjadi penting pada bagian kedua. Maksudnya apa? Abraham ini adalah seorang tokoh real di dalam sejarah. Hidup pada abad 19, antara itu 18 sebelum Masehi. Silahkan membayangkan manusia hidup pada zaman itu. Orang yang mempunyai jaminan, yang mampu membuat jaminan sendiri, itulah orang yang akan selamat. Maka jaminan bagi Abraham di sini adalah yang disuruh meninggalkan itu. Negeri, kemudian sanak saudara, kalau sendirian itu ancamannya sangat besar. Rumah bapamu. Jadi jaminan yang dulu dipakai oleh Abraham untuk merasa aman, untuk berkembang dan sebagainya, itu oleh Allah yang menyatakan diri, yang belum dikenal, itu semua jaminan itu suruh meninggalkan. Lalu janjinya apa? Janjinya adalah aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, membawa ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak jelas. Sudah punya negeri sendiri, suruh pergi, mau ditunjukkan oleh Tuhan. Mana negeri itu, dan begitu seterusnya. Intinya adalah, panggilan terhadap Abraham, ini menuntut ketaatan iman yang utuh. Tidak mengandalkan yang dulu dianggap sebagai andalan, melepaskan itu semua, dan mengikuti Allah yang menawarkan jaminan yang baru. Ini Allah yang tadi kita sebut Allah yang kasih setianya tanpa batas. Inilah kemudian yang dirumuskan di dalam surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik, berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub dan selanjutnya. Itulah kesimpulan perjanjian baru tentang sikap iman Abraham. Karena iman Abraham taat. Itulah yang dinyatakan kepada kita dalam perjanjian lama, khususnya pada awal, pada pengantar kitab suci Kejadian bab 1-11, Allah yang kasih setianya tanpa batas. Sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Tentu banyak sekali teks yang bisa kita kutip, tetapi untuk kali ini saya mengambil Injil Yohanes.
Kalau kita tanya kepada Yohanes, menurut Yohanes, Allah itu siapa? Dia akan menjawab melalui surat pertama, Yohanes bab 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini kesimpulannya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan itu ditarik atau dijelaskan dalam dinamika seperti apa. Saya akan menunjukkan beberapa ayat di dalam Injil Yohanes untuk sampai kepada kesimpulan bahwa Allah adalah kasih. Teks-teks kunci. Teks pertama. Teks pertama saya pilih sebagai ringkasan Injil Yohanes adalah bab 3 ayat 16. Itu boleh dikatakan ringkasan Injil Yohanes. Bunyinya begini, karena, mulai dengan karena. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu inti Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi Allah adalah kasih. Lalu bagian yang kedua adalah ia telah mengaruniakan anaknya. Jadi anaknya, Yesus Kristus itu adalah pewahyu Allah yang adalah kasih. Moga-moga tidak membingungkan. Tetapi intinya ini ringkasan Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Nah, di situ dikatakan anaknya diutus. Untuk apa? Nah, itulah yang sekarang ingin kita lihat, diutus untuk mewartakan, mewahyukan bahwa Allah adalah kasih. Dalam rangka itu, saya mengambil dua ayat kunci untuk menunjukkan apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah perwahyuan tentang Allah. Kata kunci yang pertama, ayat kunci yang pertama itu bab 4 ayat 34. Kita semua pasti sudah sering mendengar ayat ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan Yesus. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pertanyaannya adalah kapan pekerjaan itu selesai? Itulah ayat kunci yang kedua. Ayat kunci yang kedua itu ada pada bab 19 ayat 30. Bab 19 Injil Yohanes ayat 30. Ketika Yesus wafat disalib. Kita semua tahu menurut keempat Injil ini, ketika disalib kata-kata Yesus itu berbeda-beda. Sekali lagi ini bukan informasi, tetapi relasi, kesaksian iman. Supaya tidak bingung nanti tanyanya mana yang benar ini, yang Yohanes atau yang Lukas atau yang Matius. Nanti mungkin pada waktunya akan kita bicarakan mengenai itu. Nah, ketika Yesus wafat di salib, menurut Injil Yohanes bab 19 ayat 30, yang ia ucapkan adalah ini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Jadi pada bab 4
ayat 34, Yesus mengatakan melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Maka ketika Yesus disalib wafat, Dia tidak mengatakan yang lain, tetapi mengatakan sudah selesai. Jadi pekerjaan itu selesai ketika Yesus rela mati di kayu salib. Nah, antara dua batas itu, ayat kunci pertama dan ayat kunci kedua, itu ada dinamika. Ada dinamika. Ya seperti tadi ketika, seperti pertemuan yang lalu, ada batas awal, ada batas akhir, ada dinamika. Nah, dinamika itu bisa kita lihat di mana? Kita lihat di dalam ayat-ayat yang menggunakan kata pekerjaan. Karena pekerjaanku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bab 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Pekerjaan-pekerjaan. Bab 14, ayat 10 sampai 12. Saya baca ayat 10 bagian kedua. "Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Lalu yang ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Jadi mengenai pekerjaan. Pertanyaan berikutnya adalah pekerjaannya itu apa? Isinya itu apa? Jawabannya ada pada bab 17. Misalnya tentu saja ada banyak ayat yang bisa dikutip, tetapi kita ambil yang contoh 1-2 saja. Bab 17 ayat 2-3. "Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya." Sekarang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini pekerjaannya. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh Yesus adalah memperkenalkan Allah satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu yang seperti apa yang diwahyukan oleh Yesus? Ya tadi jawabannya 1 Yohanes bab 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Inilah Allah yang benar, bukan yang lain-lain. Nah, kalau mau melihat itu, kesimpulan itu ditarik dari mana bahwa Yesus adalah pewahyu sang kasih, kita bisa baca bab 13 ayat 1. "Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa." Nah, sekarang sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Itu bab 13 ayat 1. Kesudahannya di mana? Ya di salib itu. Di situ Allah tampil sebagai Allah sang kasih. Itu bab 15 ayat 13. Dikatakan begini, "Tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana Yohanes, atau lewat Injil Yohanes, kita sampai kepada pengenalan Allah yang benar. Bukan macam-macam gelar, satu sangat jelas, yaitu bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih itu kesimpulannya dari mana? Dari Yesus, Sang Pewahyu Allah, yang mencurahkan cintanya, kasihnya sampai sehabis-habisnya. Yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah kasih yang paling jelas. Dan itu pula lah yang tampak di salib ketika Yesus tidak mempertahankan nyawanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi mewahyukan Allah Sang Kasih. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca kisah sengsara Yohanes, kisah sengsara itu sebetulnya harus diberi judul lain, bukan kisah sengsara Yesus menurut Yohanes, tetapi kisah kasih Allah yang tanpa batas. Dan secara khusus selalu dibacakan pada hari Jumat Agung. Kalau hari Minggu Palma itu yang dibacakan ganti-ganti. Injil Matius, Markus, Lukas, ganti-ganti setiap tahun. Tetapi Jumat Agung selalu dibacakan kisah tanda petik sengsara Yohanes. Maka namanya agung karena itu adalah kisah kasih Allah yang tanpa batas. Allah Sang Kasih. Kembali lagi, pemahaman, pengenalan, dan apalagi pengalaman kita tentang Allah sangat menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Itulah pula sebabnya Paus Benediktus ke-16 menulis pengajarannya yang pertama dengan judul Allah adalah kasih. Itu tulisan pertama beliau sebagai Paus. Bukan hanya pertama di dalam urutan waktu, tetapi rupa-rupanya beliau ingin mengatakan dalam masa pelayanan kepemimpinan saya bagi Gereja Katolik, usaha saya adalah mengajak umat Katolik khususnya mengalami dan mengenal Allah sebagai kasih. Menjadi sangat penting karena ketika beliau menulis ajaran itu, dunia kita sedang dilanda oleh permusuhan yang kejam. Atas nama Allah, orang bisa membenarkan tindakan dendam, pembunuhan, benci, dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah dunia yang seperti itu, pengenalan dan pengalaman akan Allah sebagai kasih menjadi sangat penting. Terakhir, saya ingin menutup pertemuan ini dengan membuat suatu rangkuman. Kalau di dalam kitab suci kita menerima pengenalan akan Allah Sang Kasih, pengenalan itu mesti membentuk komunitas hidup bersama untuk saling mengasihi. Dan komunitas hidup kasih itu diharapkan menjadi kesaksian akan Allah Sang Kasih. Moga-moga maksud saya jelas. Jadi kita menerima pengajaran, mengenal Allah Sang Kasih, harapannya supaya kita hidup di dalam kasih, dan hidup dalam kasih itu menjadi kesaksian bagi dunia. Saya akan menunjukkan skema, meskipun saya tidak menggambar, moga-moga bisa dipahami. Pada sudut atas, itu saya pasang 1 Yohanes bab 4 ayat 8.
Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Nah, bab 4 ayat 1 Yohanes bab 4 ayat 8 ini kita turunkan. Allah yang adalah sang kasih itu turun dengan ilustrasi ayat bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi garis turun. Yesus adalah pernyataan kasih Allah. Itu perwahyuan. Nah, ketika perwahyuannya penuh, lalu Yesus itu menunjukkan Allah sang kasih itu apa yang dia lakukan. Ada garis ke kiri atau ke kanan, terserah. Garis ke samping, bukan turun, tapi ke samping. Garis ke samping itu isinya adalah bab 13 ayat 1 yang tadi sudah kita baca. Bab 13 ayat 1, Ia mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya untuk murid-muridnya. Ia mengasihi muridnya sampai sehabis-habisnya. Satu garis lurus. Murid-muridnya ada di sampingnya. Nah, kepada murid-murid yang ada di sampingnya itu, murid-murid diberi nasihat, diberi perintah untuk saling mengasihi. Jadi ada murid-murid, ini garisnya kiri kanan. Murid yang satu mengasihi yang murid yang lain mengasihi murid yang satu. Hendaklah saling mengasihi. Tetapi hidup saling mengasihi ini bukan tujuan terakhir. Karena ada misi. Ketika murid-murid itu saling mengasihi. Misi itu adalah bab 13 ayat 35. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi hidup bersama yang diwarnai oleh kasih antara murid ini mempunyai pengaruh. Semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi orang lain menjadi percaya. Nah, orang lain yang menjadi percaya itu didoakan oleh Yesus. Didoakan, doa itu ada pada bab 17. Ayat 21. Mulai dari ayat 20. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Nah, tujuannya apa menjadi satu? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi dari atas Allah adalah kasih, turunlah Yesus. Yesus mengasihi murid-muridnya. Murid-muridnya diberi perintah untuk saling mengasihi. Komunitas yang saling mengasihi ini agar semua orang tahu. Nah, semua orang ada di sini. Pada semua orang yang tahu itu didoakan menjadi satu oleh Yesus supaya dunia tahu. Jadi begitu terus. Komunitas-komunitas kasih yang bukan merupakan tujuan pada dirinya, tapi menjadi kesaksian bahwa Allah adalah kasih. Jadi bagaimana kesimpulannya saya harap jelas, garis merahnya saya harap jelas. Dalam pertemuan terdahulu kita bicara mengenai Allah yang mewahyukan diri. Konsekuensinya bagi pemahaman kitab suci mencari relasi-relasi. Nah, dalam perjumpaan ini kita ingin mengenal lebih jauh Allah yang mewahyukan diri itu seperti apa. Yang penting untuk disadari adalah
gambaran dan faham tentang Allah sangat besar, sadar atau tidak sadar, di dalam cara berpikir kita, dalam pilihan-pilihan hidup kita. Nah, ketika kita membaca Perjanjian Lama, dalam pengantar Perjanjian Lama yang terdapat dalam Kejadian bab 1 sampai 11, jelas bahwa Allah adalah Dia yang kasih setianya tanpa batas. Dilanjutkan dengan panggilan Abraham yang akan berakhir nanti dalam kitab Wahyu ketika turun Yerusalem baru. Itu Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru kita pilih Injil Yohanes karena bagi saya sendiri tentu saja lebih mudah untuk menunjukkan ayat-ayat kuncinya. Kesimpulan dari pembelajaran kita mengenai tulisan Yohanes, Allah adalah kasih. Dinyatakan oleh Yesus dan diharapkan komunitas-komunitas murid-murid Yesus yang diperintahkan untuk saling mengasihi ini menjadi saksi bagi dunia, bagi semua orang agar dunia tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Sampai nanti pada kesempatan yang lain, kita akan melihat pokok gagasan yang lain lagi dari dokumen Gereja Dei Verbum itu. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita telah mendengarkan bagaimana sabda Allah, wahyu ilahi, hadir dan dialami sebagai pengalaman akan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Allah yang mengasihi Anda, Allah yang Maha Rahim, yang mengampuni Anda dan kita semua. Sampai jumpa pada program Api Karunia Tuhan, Senin malam, minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.